Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah mengasihi orang lain hari ini? Tentu di pagi hari ini kita merasakan sukacita yang besar, karena Tuhan boleh menyertai tidur malam kita dan membangunkan kita pada pagi hari ini dengan kondisi fisik yang baik, dan kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini. Maka pada saat ini kita akan bersama-sama membuka hari dengan mendengarkan sapaan sabda Tuhan di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM. Bersama saya, Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Dan pada hari ini, Selasa 9 April 2024, kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh yang luar biasa. Dan kita akan bersama-sama dipandu melalui bacaan Alkitab Daniel 6 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Maka dari itu, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika pada pagi hari ini kami dapat terbangun, sungguh kami mensyukuri bahwa semua itu merupakan karya nyata yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari semua itu bukan karena kekuatan, kehebatan, ataupun kesalehan kami, namun semua semata karena anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan yang boleh Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama mengawali hari ini untuk mendengarkan sapaan firman-Mu, sapaan yang akan menuntun langkah kehidupan kami, yang akan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Maka urapilah kami sehingga anak-anak-Mu ini dimampukan untuk mendengar, merenungkan, dan selanjutnya kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Daniel 6 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Daniel 6 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8 yang demikian. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel salah satu dari 3 orang itu. Kepada merekalah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia di atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel, kecuali dalam hal hukum Allah. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang mau memeliharanya. Haleluya.
Sahabat Petra yang terkasih, di dalam kehidupan kita, mungkin seringkali kita bertanya, mengapa hal-hal buruk bisa terjadi pada orang baik? Kenapa orang-orang yang sudah taat kepada Allah justru mengalami banyak penderitaan? Sedangkan orang-orang yang mungkin kita anggap tidak saleh, hidupnya tidak benar, justru hidup di dalam kondisi yang baik. Tentu melihat hal ini semua, kita merasa lucu dan merasa bahwa apa yang terjadi itu tidak adil. Memang pertanyaan demikian tidak selalu bisa terjawab. Terkadang kehidupan ini memang sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Namun yang perlu senantiasa kita percaya adalah ternyata Tuhan dapat dan Tuhan mampu menggunakan penderitaan, kondisi yang kita anggap tidak ideal untuk sebuah tujuan yang mulia. Di dalam banyak hal, seringkali Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan. Dan bahkan ketika kita merasa diri sudah mengikuti kehendak Tuhan, lalu kita mendapatkan penderitaan ataupun masalah, terkadang hal itu pun digunakan untuk Tuhan, untuk memunculkan kebaikan. Dan melalui peristiwa seperti ini, terkadang Tuhan juga sedang menguji bagaimana iman kita tetap bertahan. Pada hari ini, sahabat Petra yang terkasih, kita belajar dari sosok Daniel. Kita tahu bahwa pada saat itu Daniel dan 3 rekannya menjadi tawanan. Dan di dalam situasi ini, Daniel diperhadapkan pada kehidupan orang Babilonia yang ternyata bertentangan dengan iman dan kepercayaannya. Hingga akhirnya kita tahu bahwa ia pun harus dimasukkan ke gua singa akibat melanggar larangan untuk menyembah dewa atau orang selain Raja Darius. Daniel mengetahui penetapan larangan itu, tetapi dia tetap berdoa kepada Allah. Dan alhasil, sekalipun Daniel tetap berdoa kepada Allah, tetap setia kepada Allah, pada kenyataannya dia tetap dibuang ke dalam lubang singa. Namun hal yang ajaib, yang luar biasa terjadi. Ketika keesokan paginya, ketika Raja Darius mendatangi gua itu, Daniel berkata bahwa Allah telah menutup mulut singa-singa di situ. Saat Daniel dikeluarkan dari lubang singa, dia tidak terluka sama sekali. Dan saat itu juga Raja Darius melihat kebesaran Allah yang disembah oleh Daniel dan mengirimkan surat ke semua orang dengan perintah untuk takut dan gentar kepada Allah Daniel. Lantas apa yang bisa kita pelajari? Inti dari kisah ini adalah menceritakan bagaimana Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang percaya dan setia kepadanya. Seperti halnya Daniel yang taat kepada Tuhan. Meskipun dia tahu mungkin dia harus masuk ke gua singa. Dia tahu bahwa dia akan mengalami berbagai kesukaran, tetapi dia tetap berdoa dan memuji Tuhan seperti biasa. Keadaan kita pada saat ini pun mungkin tidak berbeda dengan Daniel. Walaupun kita merasa bahwa banyak cobaan ataupun penderitaan yang terjadi. Padahal kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah berpasrah kepada Tuhan. Tetapi kita belajar bahwa kita diajak untuk terus percaya, terus berserah, terus berdoa kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sejatinya hal itu tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan pada akhirnya kita pasti akan keluar melihat hal baik yang tengah Tuhan berikan dan rancangkan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Daniel. Mengapa? Karena kasih Tuhan kepada umatnya abadi dan sungguh luar biasa.
dan Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sejatinya di dalam kehidupan kami, senantiasa kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Terkadang kami merasa bahwa kami telah melakukan banyak kebajikan, kami telah melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki. Dan kami merasa bahwa ketika kami diperhadapkan dengan persoalan, rasanya tidak adil. Namun pada saat ini kami belajar bahwa ternyata di dalam hal buruk sekalipun, di dalam hal yang kami anggap tidak ideal sekalipun, nyatanya Engkau mempunyai rencana. Sama seperti Daniel, Engkau pun memiliki rencana yang sungguh agung. Maka ajarkan kami di dalam peristiwa kehidupan kami, di setiap gumul juang hidup kami. Ajarkan kami untuk senantiasa percaya dan yakin bahwa sejatinya Engkau pun telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini, kami anak-anak-Mu, sahabat Petra, akan bersama-sama memulai hari ini. Kami mohon hikmat Tuhan untuk menyertai seluruh kehidupan kami pada saat ini, agar setiap tugas tanggung jawab yang harus kami lalui, yang harus kami jalani, semuanya dapat kami lakukan dengan baik dan semuanya tetap dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa percaya bahwa apapun yang Engkau rancangkan akan mendatangkan kedamaian. Inilah seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita akan memulai hari ini dan mengakhiri embun pagi pada hari ini. Maka kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam embun pagi, Radio Petra 105,7 FM, edisi Selasa 9 April 2024. Bersama saya Pendeta Nanda Natalia. Saya memohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya, saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan mohon undur diri. Selamat memulai hari ini, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati. Amin.